Alhamdulillah ala alaihi wa nashkuruhu ala ni'amaihi wa salatu wa salamu ala sayyidi anbiya'ihi sayyidina Muhammadin khairi rusulihi fi ardihi wa sama'ihi min yawmina hadha ila yawmi liqa'ihi. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmatul sehat, nikmatul Islam, nikmatul iman, wa kafarihan nikmat. Yang keduanya ini nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sayangnya kita seorang makhluk, kita mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi syadid. Nah, di malam hari ini saya berkeinginan untuk menceritakan kisah cerita atau kejadian yang sangat besar, cerita yang dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita mendapatkan berkah. Dan juga ini juga yang dilakukan oleh Sayyidi Qutbi Habib Al-Allamah Sultan Al-Alim Al-Harisan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri ketika malam Isra wal Mi'raj. Beliau mengumpulkan murid-muridnya dan Arzat dikumpulkan, kemudian beliau bercerita setiap tahun kumpulkan murid-muridnya, beliau bercerita tentang kisah Isra wal Mi'raj. Satu, kita ingin mendapatkan berkah. InsyaAllah dengan keberkahan kita mendengarkan kisah Isra wal Mi'raj ini, Allah merubah keadaan kita. Amin. Ya, keadaan kita menjadi yang lebih baik lagi. Allah menjaga keluarga kita dan memberikan banyak kesehatan sehat wal afiat. Jauhkan kita dari kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri umur kita dengan peringkat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Isra wal Mi'raj. Isra, kalian sudah paham yang Isra itu yaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani Sayyidina Jibril alaihissalam, ya, min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Wal Mi'raj yaitu Nabi berangkatnya dari Baitul Maqdis sampai ke Masya Allah, Sidratul Muntaha wa ila Masya Allah. Allah mencantumkan, ya, mengabadikan kejadian yang besar ini di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Isra yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Nah, Allah mengabadikan, Allah memulai dengan kalimat subhana, kalimat tanzih, maha suci Allah. Asra ini menjalankan, begitu ada yang menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Memang Isra wal Mi'raj ini, ya, suatu kejadian yang tidak masuk di akalnya manusia. Sangat gak masuk akal sekali. Tapi kalau kita sandarkan ke qudratullah, kepada kekuasaannya Allah, kemampuannya Allah, itu menjadi mudah. Makanya kalau kita masukkan ke akal kita, kok bisa ditempuh dengan sebentar saja, masafah yang ba'idah,
bukan masalah ini ke Jakarta aja. Jadi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa kemudian sampai ke Sidratul Muntaha ila Masya Allah ditempuh dengan sebentar sekali. Tapi kalau kita sandarkan kepada Qudratullah sangat mudah. Karena dikatakan asra, Allah yang menjalankan di sini. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa membuat jalan sehebat-hebatnya manusia. Jet itu, banter-banternya sekencang-kencang tidak bisa menjalankan ya, orang itu secepat itu. Asra, Allah yang menjalankan bi'abdi dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya kejadian ini kemudian menyebutkan dengan kalimat adil. Bukan pakai kalimat Rasul, bukan pakai gelarnya Nabi Al-Amin. Ini menunjukkan bahwasanya maqam yang paling tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah maqamul ubudiyah. Maqam penghambaan kita kepada Allah. Orang tidak akan menjadi mulia kalau dia sudah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencatatkan bi'abdihi hamba, bukan bi Rasulillah, bukan bil amin, bukan bi'abdihi. Itu menunjukkan maqam yang paling tinggi, maqam ubudiyah. Kita kalau misalnya mau menjadi mulia, maka kita harus wujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik dan sebenar-benarnya penghambaan. Dan kita tidak akan apa yang diperintahkan oleh Allah lima kenapa wa kaifa kenapa tidak. Semua yang diperintah sama Allah tidak terlibat. Itu menunjukkan hamba yang nurut, hamba yang baik. Oh kenapa kok haji kok muter-muter? Kita nurut. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebagai hamba yang patuh kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tidak akan menjadi mulia ketika dia harus bisa mewujudkan penghambaannya dia kepada Allah. Lailan. Allah menyebutkan lailan. Lailan ini nakirah. Bukan mencantumkan bilaili di malam hari kejadian ini. Kalau bilail malam penuh. Nabi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan ada fi juz'in minal lail. Di sebagian dari malam. Kejadian ini fi juz'in minal lail, di sebagian dari malam. Para ulama berkomentar terjadinya paling lamanya, sebagian ulama mengatakan terjadinya di 4 jam. Ada yang mengatakan enggak, Al-Imam Ad-Dahlawi mengatakan terjadinya Isra wal Mi'raj ini fi thuluthil lail, fi thuluthis sa'ah, di sepertiga dalam 1 jam. Berapa sepertiga? 20 menit. Bahkan Al-Imam Ad-Dailami mengatakan di dalam maulidnya, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabluga al-'arsy." Kemudian aku kembalikan ini Nabi Muhammad SAW sebelum kasurnya ini sebelum dingin. Saking sebentarnya, tapi yang tahu masafah. Apa yang terjadi? Dari Baitullah, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke mana? Sidratul Muntaha ila Masya Allah, saking sebentar, fitur lail, atau dikatakan sampai sebelum dinginnya ini kasur. Dahsyat sekali, bukan sembarangan. Minal Masjidil lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Haram itu mempunyai makna, bisa dikatakan nafsul Makkah itu Masjidil Haram. Ada yang mengatakan Masjidil Haram itu Haram Makkah. Ada yang mengatakan Masjidil Haram itu Ka'bah. Tapi pertamanya Nabi berangkat itu dari mana? Fakhalafal ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi ketika berangkat itu awalnya dari Hijr Ismail. Dari Hijr Ismail, bahkan Hijr Ismail yang mengelilingi Ka'bah itu. Dari situ. Ada yang mengatakan bukan, dari Bait Ummi Hani, dari rumahnya Ummi Hani. Wakilah Bait Dalik. Ada lain selain ulama mengatakan bukan di tempat itu. Kemudian ada sebagian para ulama ya mengumpulkan dari akwal tersebut. Nabi ketika malam itu Nabi berpindah-pindah. Nabi berpindah pertama kali ke Ismail, kemudian pindah ke Ummi Hani, baru berangkat.
Ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul innahu huwas samiul basir. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa kok diperjalankan seperti ini? Agar aku akan memberikan, menampakkan ya dari tanda-tanda kami. Innahu huwas samiul basir, bahwasanya huwa, kalau di tafsir banyak, sebagian mufassirin banyak mentafsirkan huwa ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaitu Allah Subhanahu wa taala, huwa as-sami'ul basir, zat yang maha melihat, mendengar dan juga maha melihat. Ada sebagian ulama mentafsirkan ayat ini innahu huwa, bahwa itu kembali pada Nabi Muhammad. Innahu yaitu Nabi Muhammad SAW, as-sami' yaitu yang mendengar li kalamina, mendengarkan dari perkata ucapan kami, wal basiru li dzatina, dan juga melihat zat kami. Itu sebagian ulama ketika mentafsirkan innahu itu, sebagian kebanyakan ulama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada sebagian ulama mentafsirkan huwa itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa huwa termasuk Al-Baitul Tsani, Al-Masjidul Tsani, masjid yang kedua yang dibangun setelah setelah Ka'bah. Masjid yang pertama yang dibangun adalah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi ini, yang kedua adalah Baitul Maqdis. Siapa yang bangun? Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim yang membangun dari apa? Baitul Maqdis dan juga Masjidil Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kan alladzi barakna haulahu. Yang Baitul Maqdis tadi itu Allah memberkahi sekelilingnya. Kenapa kok diberkahi? Para ulama mengatakan keberkahan ini dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ad-dunyawiyah li'anna fiha kathratul anhar wa kathratul asma. Banyak di sana sungai-sungai dan banyak buah-buahan di sana. Tidaklah di situ ditanam kecuali di situ tumbuh ya buah-buahan yang sangat banyak. Dan juga barakah ukhrawiyah, barakah diniyah, karena tidaklah nabi kecuali dilahirkan kebanyakan nabi dilahirkan di mana? Di Palestina. Yaitu merupakan barakah ad-diniyah katanya. Jadi barakah sini bisa kembali barakah diniyah wa dunyawiyah. Nah, Al-Isra wal Mi'raj menurut pendapat para ulama itu yaqadatan, secara sadar. Makanya dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimat bi 'abdihi ini menunjukkan bahwasanya Isra dan Mi'rajnya Nabi ini memang birruh wal jasad. Dengan ruhnya Nabi dan juga dengan jasadnya Nabi. Yaqadatan, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur, enggak. Birruh wal jasad wa yaqadah, dalam keadaan sadar. Ini menurut pendapat ulama yang rajih, yang mu'tamad. Sebagian ulama ada yang mengatakan enggak, Nabi itu Isra-nya itu mana? Dalam keadaan tidur. Ada yang mengatakan enggak, Isra yang Nabi itu cuma birruh faqat, jasadnya enggak, rohnya yang pergi. Makanya Al-Imam Al-Baijuri dalam kitabnya dalam syarh Jawhar Tauhid namanya Tuhfatul Murid, apa perbedaannya Nabi ketika Isra biruh, yang mengatakan biruh, dan juga manaman. Kalau manaman itu mimpi, tadi terjadinya itu cuma mimpi. Tapi kalau biruh gimana? Cuma rohnya yang pergi, jasadnya ada di dunia, diam di situ. Jasadnya kalau ngofil kayak orang yang lalai gitu aja. Tapi yang pergi cuma rohnya saja. Tapi kedua pendapat ini tidak rajih, tidak mu'tamad. Yang tetap yang mu'tamad dikatakan jasadan wa ruha banyak ngomong dan dalam keadaan sadar. Ya, ini menurut pendapat yang rajih. Ya. Dan juga Al-Isra wal Mi'raj ada thabitun di kitab Sunnah. Ditetapkan dengan kitab, dalilnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, hadis dan juga ijma' para ulama. Barang siapa yang dia tidak percaya, faqad kafar. Orang yang tidak
percaya dengan Isra saja, ya, yang tidak percaya dengan Isra, maka dia dihukumi kafir. Tapi kalau orang tidak percaya dengan Al-Mi'raj, tidak dikatakan fasik. Tidak dikatakan kafir, cuma dikatakan fasik. Ya, berbeda. Jadi kalau orang yang tidak percaya dengan Isra dikatakan apa? Kafir. Tapi kalau tidak percaya dengan Mi'raj, dihukumi fasik. Nah, dan ini merupakan mukjizat yang paling besar, ya, yang dialami oleh Nabi Muhammad, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga nanti dikatakan bahwasanya Nabi SAW akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ru'yatullah. Ya, makanya Sayyidatina Aisyah mengatakan masalah ru'yah, melihat memandang Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama khilaf. Ada kalanya ru'yatullah fid dunya, ada ru'yatullah fil akhirah. Adapun ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini, lam taqa illa li sayyidina Muhammad. Tidak pernah terjadi kecuali kepada Nabi Muhammad, yaitu ketika Isra wal Mi'raj. Jadi tidak ada orang dari makhluknya Allah di dalam dunia yang mau mengaku, aku bertemu dengan Allah secara yaqadha, ya. Nah, orang seperti dikatakan kafir. Orang ru'yatullah di dunia itu cuma dimiliki, cuma dialami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ru'yatullah fil akhirah, ada melihat Allah fil akhirah kelak nanti, semoga kita termasuk min ahli jannah. Termasuk nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat, yaitu ru'yatullah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam riwayatnya, wa baru min hada ridha rabbi anhum wa ru'yatuhum iyyahu min ghairi hajibi. Paling besar nikmat Allah yang diberikan kepada hamba yang masuk surga nanti, pertama ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ru'yatullah. Melihat Allah tanpa ada hajib, tanpa ada penghalang. Dan ini yang dikuatkan oleh ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahwasanya melihat Allah besok itu mungkin fil akhirah, ya, mungkin, ya. Sebagian al-Mu'tazilah mereka tidak mengatakan Allah tidak akan bisa dilihat di akhirat. Kita orang sebagai ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah mengatakan ru'yatullah besok jaizah, boleh nanti di akhirat, bahwasanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan dari amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzi ahsanul husna wa ziyadah. Para ulama ketika komentari kalimat ziyadah, apa maknanya ziyadah? Lilladzi ahsanul husna, maka bagi orang yang melakukan kebaikan dia akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan juga mendapatkan ziyadah. Apa ziyadah itu? Ru'yatullah. Para ulama mengatakan itu ziyadah maknanya apa? Ru'yatullah. Nah, hadal Isra, ada dikatakan Hibsal bin Abdullah bin Marsyad, ada Jabal, yaitu merupakan penyenang. Kenapa ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah ke Taif, Nabi Muhammad tidak diterima oleh ahli Taif. Ketika penduduk Taif melempar Nabi, menghina Nabi sampai tidak ada yang menerima Nabi. Nabi merasa kok tidak ada orang yang mau ikut mendengarkan dari nasihatku, tidak ada yang mau mengikutiku. Nabi kayak merasa sedih. Ketika merasa sedih ketika Nabi dilempari, datang Jibril alaihissalam dengan satu malaikat yang dikatakan malaikat ini merupakan Malikul Jabal, ya, malaikat yang penjaga dari gunung-gunung seluruh dunia. Sampai kata malaikat Jabal, ya Rasulullah, biarkan orang Taif ini, aku himpitkan ini dua gunung ini di tengah-tengah mereka, biar mereka sampai binasa semuanya. Kata Rasulullah, ya Jibril, jangan Jibril. Ana arju min sulbihim, ya, min dzurriyyatihim, jadi unasun yadkhuluna jannah. Aku mengharapkan dari sulbnya mereka, dari keturunan mereka
ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan kau lakukan. Syukur rahmatnya Nabi Muhammad. Mau dihimpitkan itu mereka Taif yang mereka melempari Nabi sampai Nabi berdarah, ya, jangan ya Jibril. Aku langsung mengharapkan dari zuriyahnya mereka yang mereka akan bersyahadat, ya, mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi waqa'ah Isra wal Mi'raj ini terjadi, ada yang mengatakan terjadinya fi Rabiul Awal. Terjadinya di Rabiul Awal. Ada yang mengatakan terjadinya itu di Ramadan. Tapi muktamad para ulama, ya, mengatakan terjadinya di 27 min Rajab, di tanggal 27 Rajab terjadi hadal muktamad. Jadi ada yang mengatakan Rabiul Awal, sebagian ada yang mengatakan apa? Ramadan. Nah, kemudian ketika Nabi berangkat tadi itu mau berangkat Isra wal Mi'raj, Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam, ya, dan juga malaikat Mikail. Kemudian ada satu malaikat, malaikat Khalid kata gitu. 3 malaikat. Kemudian Nabi dibangunkan, syadda sadruh, dibelah dada, disucikan ini. Ya, bahkan syadda sadr itu terjadi berapa kali? Lihat awal tinggal kalimatus sa'diyah. Ketika berumur 10 tahun, ketika bi'tsah, kemudian ketika Isra wal Mi'raj. Diambil itu hatinya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ya, maka hati yang paling afdal, hati yang paling mulia disucikan dengan air yang mulia, yaitu air Zam-Zam. Disucikan sampai bersih. Ya. Kemudian setelah itu dikembalikan itu hatinya, ya. Kemudian bersiap-siaplah. Kemudian Jibril alaihissalam membawa burak. Burak ini merupakan kendaraan dari kendaraan surga. Dikatakan dalam dari jannah. Ketika saking cepatnya katanya, pandangannya ini apa yang dia lihat sampai ke situ. Ini melihatnya Surabaya terus sampai langsung Surabaya. Lihat lagi sampai ke, jadi kecepatannya sesuai dengan pandangan. Apa yang dia lihat sampai ke situ. Cepat banget ngarang-ngarang dia. Ya. Ini buruk ketika mau naik, mau dinaiki, Nabi mau bersiap-siap mau menaiki dari buruk ini, buruk gerak-gerak, ditahap, gerak-gerak begitu. Adanya Jibril alaihissalam, mah itu kalau bahasa Rafiq, lembutlah wahai buruk, bahwa kau akan dinaiki afdhul bashar, orang yang paling mulia, orang yang paling agung di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad. Malu kau akan dijumpai dengan orang yang afdhalul bashar. Fastahyal buruk, kemudian buruk itu diam langsung. Ketika dinaiki Nabi Muhammad SAW. Ketika naik Nabi Muhammad SAW, pertama kali Nabi sampai ke Madinah. Ketika berangkat terus sampai Madinah, jauh. Saat berangkatnya dari Madinah ke Makkah itu 6 jam. Dia berangkat sampai mana? Sampai Madinah 6 jam. Itu cuma singgit kelar. Sudah jamaah, sudah mantap. Sampai Madinah. Dikatakan, ya Muhammad, hadhihi Thaibah. Ini Thaibah, ini Madinah. Kau akan hijrah ke sini besok nanti. Nanti suatu saat kau akan hijrah ke sini. Ya, maka Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk turun untuk salat 2 rakaat di situ. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke Madinah, kemudian salat 2 rakaat di situ, dan tempat salatnya Nabi sekarang ke mihrab. Mihrab yang ada di Masjid Nabawi sekarang. Mihrabnya. Makanya kalau kalian bisa kesempatan ke sana sampai ke Raudhah, kalian salat di situ. Ya. Di mihrabnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian terbang lagi, sudah sampai situ terbang lagi sampai ke Bukit Turisina, tempat di situ yang Nabi Allah Musa, ya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ngajak bicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi Muhammad untuk turun ke situ untuk ambil berkah salat 2 rakaat. Kemudian salatlah 2 rakaat, kemudian selesai berangkat lagi ke Jabal Tur. Setelah itu turun lagi, sholat 2 rakaat lagi, pergi
sampai kepada daerah Baitul Laham. Baitul Laham ada tempat di situ yang dilahirkan Nabi Allah Isa. Turun diperintah kepada Jibril, turunlah Muhammad, sholatlah 2 rakaat di sini. Nabi sholat 2 rakaat di Baitul Laham, kemudian setelah saya sholat, ya Nabi Muhammad SAW pergi lagi. Maka di sini kata para ulama, ini merupakan tasyrik, disyariatkannya untuk mengambil barokah, ngalap barokah. Kenapa orang itu diperintahkan seperti itu? Karena tempat-tempat yang dikunjungi tadi itu tempat-tempat yang mulia. Nabi disuruh turun ke sholat 2 rakaat untuk apa? Ini merupakan dalil ya, tasyrik dan mengambil berkah di tempat-tempat yang berkah. Nabi disuruh sholat 2 rakaat di situ. Kemudian ketika perjalanan lagi, juga Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan suatu kejadian-kejadian di sini. Ya. Ketika terbang lagi melakukan perjalanan, ada seseorang ya yang dia membawa syu'lah. Syu'lah ini obor. Dia mendekati Nabi SAW, Nabi mau dibakar. Maka Nabi mengatakan, ya Jibril, man hada? Siapa ini? Hada ifrit. Ini jin ifrit. Arada an yuhridaka. Ini mau menginginkan, mau membakarmu wahai Muhammad. Ya. Kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca sedikit dari aurat, sesuatu dari aurat, ya, membaca, ya, maka membacalah Nabi Muhammad aurat tersebut yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam membaca. Setelah dibaca, terbelit-belit ini lari. Di sini juga menunjukkan bahwasanya tasyri' al-hisri, ya, disyariatkan untuk penjagaan. Baca wirid, baca aurat, baca ratil al-aqtas, baca ratil hajat, itu merupakan hisnul hasin. Itu merupakan penjagaan bagi kita. Kalian yang kalian baca berlatih ratil al-aqtas, ratil hajat, itu buat penjagaan kalian. Makanya kalau ada anak yang kemasukan jin, itu nggak pernah baca wirid, pasti. Kemasukan jin, kelihatan jin, itu nggak pernah baca wirid, soalnya gampang. Kemasukan jin, begini kan Nabi suruh mau didatangi sama jin ifrit, disuruh baca ini itu aurat tadi itu. Baca ini, dibaca lari terbirit-birit ini sama ifrit ini. Kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika perjalanan, beliau mendapatkan bau yang sangat harum sekali. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, ayo ya hadis. Ini bau apa yang kok sangat wangi sekali? Hada raihatu masyiqah binti Fir'aun. Ini merupakan baunya Masyiqah, penyisir dari anak perempuannya Fir'aun. Kok bisa baunya sewangi ini katanya? Wanginya seperti ini karena dia pernah suatu ketika menyisir anaknya binti Fir'aun, jatuhlah ini sisir tadi. Kemudian dia mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Kagetlah binti Fir'aun ini, kaget anaknya Fir'aun ini. Maka menanyakan, ya Masyiqah, apakah ada rabbul ghaib abi? Apakah kau mempunyai Tuhan selain abahku? Iya, aku punya Tuhan. Rabbi wa rabbu abi, rabbu walidi, rabbu abika. Dan ini merupakan Tuhanku dan Tuhan bapakku juga. Maka katanya Masyiqah, aku kabarin lo. Tak kabarin sama Fir'aun. Batulan. Masyiqah ini batul sama Fir'aun. Tak kasih tahu sama batu. Sama batu dikasih tahu sama Fir'aun. Maka Fir'aun marah, memanggil Masyiqah. Kau bertobat gak? Kau tidak tahu harus mengakui bahwa aku Tuhanku. Aku nggak mau. Aku Tuhanku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Fir'aun memerintahkan dari pengawal-pengawalnya ini untuk membakar bara api yang sangat besar sekali. Termasuk dari api dari tembaga. Jadi dari sapi yang terbuat dari tembaga, saking panasnya itu. Kayu bakarnya pakai itu. Maka dikumpulkan anaknya itu 2 laki-laki, ya, 1 suaminya. Semua dikumpulkan semua. Akan aku bunuh mereka orang. Akan aku lemparkan kepada api ini. Maka sengaja Fir'aun ini masukkan suaminya dulu. Dan yang 1 anak masih kecil. Umurnya itu sampai dia arba'atu asyhur. Gila arba'atu asyhur. Umurnya itu 4 bulan. Ketika Masyiqah melihat itu,
bayi kecil itu mau dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Gak tega nih. Sampai dia sudah wis ngaku aja, bahwasanya Fir'aun itu Tuhan, dia mau balik. Maka anak ini jadi berbicara. Ya Ummi, innaki alal haq, bahwasanya kau dalam kebenaran. Teruskan, bilang Tuhanmu adalah Allah. Jangan dulu, biarkan aku mati. Maka ketika melihat anak ini ngomong seperti itu, la tadabbu'asi, la tata'akhari, teruskan nanti. Maka dia kata, Rabbi Allah, tetap dia, Tuhanku adalah Allah. Dilemparkan anak itu dan juga masuk dalam api. Imannya sangat kuat. Kayak kita gimana? Wallahu a'lam. Anak kita dilemparkan gitu. Nah, itu merupakan karena sebab itu maka baunya masyaitan itu sangat harum sekali. Kemudian Nabi melihat seorang manusia, ya, mereka dikasih daging yang bagus sama daging yang jelek. Tapi orang ini makannya daging yang jelek, yang sudah busuk. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, siapa ini orang ini? Kok dikasih daging yang bagus, kok makannya daging yang jelek? Ada masalah umatik, ini perumpamaan umatmu yang mereka sudah punya istri yang solihah, tapi mereka orang senang main sama perempuan-perempuan yang jalan. Ya, yang masih suka berzina. Nah, ini masalah umatik. Rakyat lagi. Kemudian melihat ada seorang perempuan yang ajuz, yang sudah tua, renta, sepak lukul. Sudah tua pakai kontak dulu. Ya dia nggak ada, dia sudah capek, sudah ada lama. Pakai ajuz, ya sudah tua pakai kontak gitu. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, Nabi, siapa ini perempuan ini? Hadhi dunia. Ini dunia ini. Maka lam tabqa ad-dunya, ya, maka tidak tersisa dari umurnya dunia seperti umurnya seorang tua. Jadi dunia itu sudah tua. Zamannya Nabi, ya kan? Sampai zamannya kita sudah tua renta ini. Dunia ini berarti sudah sebek, giginya kongkong semuanya sudah. Tinggal nunggu waktunya dicabut. Ya, itu ibarat dunia. Zaman Nabi dunia itu sudah tua. Kemudian jalan lagi Nabi, bertemu dengan imra'ah jamilah, perempuan yang sangat cantik. Ta'ala Muhammad, sini kemari wahai Muhammad. Ya, tanya oleh Jibril, mandi sampai ini. Hadiahnya juga. Jangan kau hiraukan, jangan kau datangi dia. Kalau seumurnya kau datangi dia, pasti nanti seorang perempuan dari orang-orang laki di umatku nanti akan mendapatkan fitnah dari seorang perempuan. Semuanya. Sekarang aja nggak ditemui Nabi banyak orang kena fitnah perempuan. Gimana nanti kalau seumurnya Nabi mengijabai, memenuhi panggilan si perempuan tadi. Kemudian jalan lagi, melihat seseorang dia berenang di lautan darat atau di sungai darat. Ya. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, kan dia bahu ketika berenang di darat tadi itu, di lautan, di sungai darat, di pinggirnya tuh ada orang yang lempari batu. Dilempari batu. Siapa yang Jibril lagi? Ada akal kegiatan. Orang yang suka makan dari hartanya anak yatim. Ya. Nah, kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian banyak kejadian lagi. Sampai ke Baitul Maqdis, Jibril alaihissalam ambil batu, ya, dengan katanya sampai busuhi dengan jarinya. Goncang masih ngambil keluar batu, maka buruk itu ditali di batu. Ya. Kemudian Nabi SAW masuklah ke Baitul Maqdis. Kemudian Jibril alaihissalam adzan, mengumandangkan adzan, kemudian iqamah, kemudian sholat Nabi SAW 2 rakaat. Di belakangnya ummah yang sangat banyak. Selesai sholat, maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi, ya Jibril, ya Muhammad, ata'rif man wara'ah? Apakah kau tahu siapa orang yang di belakang kamu? Kalau Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad berkata, tidak, aku tidak tahu. Hada al-anbiya wal mursalun.
Ini para anbiya dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai sholat, sebagian dari para anbiya ceramah. Termasuk yang ceramah ketika itu ya, pertama yang ceramah Adam, Nabi Allah Adam ceramah. Selesai ceramah, kemudian Nabi Allah Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Jadi yang ceramah banyak itu. Yang orang yang ceramah sendiri bulat umat ya. Jadi ceramah mereka. Kemudian setelah mereka ceramah, Nabi SAW kemudian berdiri, kemudian khutbah. Alhamdulillah, alladzi arsalaka rahmatan lil alamin, wa ja'alani ummati khairal umam, wa ja'ala ummati ummatan wasata, wa ja'alani khataman nabiyyin ila akhir khutbah. Ketika Nabi berkhutbah seperti itu, maka Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengatakan, bihada faddalakum Muhammad. Dengan karena ini sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, maka Muhammad mengungguli kepada kalian semuanya. Umatnya sebagai umat, dijadikan khatamun nabiyyin, kemudian diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka semua ketika itu para anbiya dan rasul sangat diam tadi ayat mendengar dari khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mi'rajnya Nabi dikatakan yang sering kita dengarkan itu juga langit ya. Maksudnya disebutkan di suatu kitab Nabi Isra wal Mi'raj itu sampai Nabi Syafi'i juga mengatakan ada 10 naik, 10 urujat, 10 ma'arif afdal. Ya, 10 ma'arif. Jadi ketika Nabi mau berangkat itu kayak ada kayak seperti marbot, kayak seperti apa? Tangga yang terbuat dari zahab sama fiddah. Nabi lewat sini sampai ke atas, kayak tangga, bukan tangga kayak ini. Zahab sama fiddah. Nabi berangkat situ pertama kali. Nabi berangkat minat dunia ila samai dunia, sampai langit yang pertama, samai dunia. Nabi naik ke situ. Ya, kemudian di langit pertama yang dikatakan langit dunia itu langit pertama namanya Babul Hafadhah. Namanya Babul Hafadhah. Di situ ada malaikat ya namanya Ismail. Maka dia tidak pernah naik dari langit itu dan juga tidak pernah turun kecuali ketika Nabi Muhammad meninggal. Malaikat yang bernama Ismail itu turun. Ya, namanya malaikat Ismail. Kemudian Jibril alaihissalam membuka pintu babus sama itu, pintu langit tadi dibuka. Ternyata di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Siapa ini? Ada ma'ana Muhammad alaihissalam, ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibuka. Marhaban bi ibn Saleh wal akhi Saleh. Marhaban, disambut dengan apa? Dengan Nabi Adam. Kemudian terbang lagi. Didoakan ketika itu sama Nabi Allah, didoakan Nabi Muhammad. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Di situ di langit yang kedua terdapat ada Isa bin Maryam. Dan juga ada Yahya bin Zakaria. Ya, di langit yang kedua. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada Nabi Allah Isa dan juga Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marhaban bil akhi saleh wa nabi saleh. Nah, kemudian berangkat lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga di situ terdapat Nabi Allah Yusuf dan juga beberapa dari kaumnya. Setelah itu mengucapkan salam kepada Nabi Allah Yusuf, dijawab salamnya. Setelah itu berangkat lagi ke langit yang keempat. Di situ di langit keempat dibuka, diketok pintunya, ternyata ada Nabi Allah Idris alaihissalam. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Allah Idris, dibalas juga salamnya oleh Nabi Allah Idris. Kemudian didoakan Nabi berangkat lagi ke langit yang kelima. Langit 5, di situ ada Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun, saudara aku Musa, saudara Nabi Allah Musa. Dikatakan Nabi Allah Harun ketika itu lehernya sangat panjang sampai ke surah, sampai ke pusat, sampai bayangkan pusat panjang segitu.
panjang sih. Sebenarnya orang ini kadang jenggot panjang ini dibilang bohong, ini Wahabi. Enggak. Nabi itu mengatakan ini sunnah. Nabi mengatakan qafu al-lihya. Nabi mengatakan seperti ini. Utruk al-lihya. Biarkan jenggot ini panjang. Makanya orang-orang sebagian yang dari Wahabi itu memanjangkan jenggotnya, itu sunnah. Jangan kita orang, oh Wahabi itu tidak boleh, itu sunnah. Tapi kita orang itu kalau kayak gitu medeni kan. Kita orang panjang segini. Bahkan dikatakan ada beberapa sahabat jenggotnya panjang saking tebalnya, di dalamnya ada kalajengking. Saking itunya. Nah, ijtihadnya Sayyidina Umar berijtihad, maka cuma satu genggaman dulu. Yang sisanya dipotong. Itu ijtihadnya Sayyidina Umar. Tapi Nabi mengatakan utruk lihya. Makanya yang segini nih banyak yang dipakai. Ini ijtihadnya Sayyidina Umar dipakai pada ulama Ahlul. Makanya dia Umar bin Abi segini kan. Dan dia bisa itu segini. Nah, itu merupakan ijtihadnya Sayyidina Umar. Gak boleh kita menyalahkan mereka. Oh, wah, sini jenggot gak boleh. Itu ala sunnah. Mereka mengamalkan sunnah. Kenapa yang bangun lagi sekarang dari kita orang ada yang ulama kita mengatakan orang kalau tambah jenggotnya tambah panjang tambah budu lagi. Ada yang bangun berarti. Gak boleh begitu. Sunnah kesunahan Nabi tidak boleh kita ejek. Kita bilang sunnah kita sunnah. Dikatakan jenggotnya Nabi Allah Harun panjang, setengahnya putih, setengahnya hitam putih berarti. Katanya gitu. Ya, hitam putih. Nah, jenggotnya. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Allah Harun, kemudian di salamnya dijawab. Ada Nabi Allah Harun, kemudian izin mau berangkat lagi. Kemana? Ke langit yang keenam. Ketika di langit yang keenam, Nabi melihat ada jamaah yang sangat besar, yang sangat banyak sekali. Maka Nabi mengatakan di Jibril, Man hadhil jamaah? Siapa jamaah itu sangat banyak sekali? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan hadhil umat Musa. Ini umatnya Nabi Allah Musa. Faqala Nabi Jibril, aina ummati? Mana umatku wahai Jibril? Undur ila hadha. Ada surah. Ente lihat ke situ ya Muhammad. Kamu lihat ke sana. Fa'idan huwa bisawadin a'dham. Ternyata di situ ada jamaah yang lebih banyak lagi. Fahuwa ummatuka. Dan itu adalah umatmu. Wa fihim 10,000 yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa ada hisab. Allah berjalan. Masuk 70.000. Ketika itu senanglah dengan Muhammad, ternyata umatnya lebih banyak. Makanya jangan ikut program-program yang mengatakan cuma 2 saja. Ya. Anak 10. Wow. Begini aja, keluarga berencana enggak. Nabi mengatakan fa inni mubahid bikumul umama yaumil qiyamah. Karena kamu takfu fa inni mubahid bikumul umama yaumil qiyamah. Kalian menikahlah, perbanyak anak, bahwa aku akan berbangga dengan umatku yang sangat banyak di hari kiamat. Siap, paling enggak anak punya anak paling sedikit 5. Ada berapa lebar paling sedikit 5. Kalau lebih 10. Kalau bisa 12. Orang-orang dulu ketika menikah banyak. Juga kita orang dulu. Mantap 15. 10. Ente 5 juga punya 5. Tidak, pokoknya ada berapa tadi dikit? Ini. Ya. Nah, ya. Ketika Nabi Muhammad terus, kita gini. Ketika Nabi Muhammad SAW mau berangkat lagi, meneruskan perjalanannya, Nabi Allah Musa menangis. Maka Sayyidina Jibril alaihissalam mengatakan, Ya Musa, mayuki, apa yang buat kau menangis? Faqala Nabi Allah Musa, maka Nabi Musa mengatakan, ulama, ya'tu min ba'di, yadkhuluna min ummati akthar min ummati yadkhulul jannah. Ada seorang pemuda datangnya setelah aku, tapi dia masuk bersama umatnya lebih banyak daripada umatku. Gimana aku tidak menangis? Ulama ya'tu min ba'di, seorang pemuda datang setelah aku, tapi dia masuk surga bersama umatnya lebih banyak daripada umatku.
Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian ditinggalkan terus melakukan perjalanan Nabi Allah Muhammad teruskan perjalanan ke planet yang berapa? Ketujuh. Ketika planet ketujuh ternyata disuruh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka mengucapkan kepada Nabi Allah Ibrahim, ucapkan salam dong. Kami jawablah salam Nabi Ibrahim. Marhaban bi'ibni shalih. Selamat datang wahai anakku yang saleh. Marhaban bi'ibni as-shalih. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, mur ummatak liyukthiru gharsal jannah. Perintahkan umatmu itu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Kala Nabi, maka Nabi mengatakan, apa itu tanaman surga? Maka Sayyidina Ibrahim mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah. Ada yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian terbang lagi ke langit ke-8. Ternyata langit ke-8 itu Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Sudah setelah Sidratul Muntaha mau naik lagi ke langit yang ke-9 ini. Mau terus lagi naik. Ternyata tak akhir Jibril. Jibril alaihissalam mundur. Tak mau meneruskan. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, kenapa kau tinggalkan aku? Ya Muhammad, kalau aku maju aja satu apa? Bukan satu ini, satu banana, satu ini berapa ini? Satu jengkal atau apa? Satu jengkal aja aku maju, aku akan terbakar. Badanku semua akan terbakar. Aku tidak bisa. Maka Nabi Muhammad SAW terbanglah sendirian, ya, sampai ilal mustawa yusma fi sharirul qalam. Itu langit 9. Ilal mustawa ila yusma fiha sharirul qalam. Kemudian naik lagi sampai ke 10, sampai di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW melepaskan sandalnya. Maka ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, kenapa kau lakukan itu? Tinggalkan." Maka berkata Nabi Muhammad, ya Allah, kau ketika itu Nabi Allah Musa pernah mau bertemu sama engkau, kau memerintahkan Nabi Allah Musa untuk melepaskan sandalnya dengan mengatakan firman-Mu, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wajil." Maka lepaskan sandalmu wahai Musa, maka aku juga lepaskan sandalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Fa Musa kalimullah wa anta habibullah." Nabi Allah Musa itu cuma kalimullah, kau habibullah, pakai sandalmu. Makanya dikatakan sendalnya Nabi ini dijadikan keberkahan. Sendalnya sudah sampai sana. Makanya banyak orang menjadikan azimah ya, sendal-sendalnya Nabi. Karena sendalnya Nabi sudah sampai ke arsy Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertemu sama Allah. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, sal minta apa yang kau minta, maka kau akan diberikan." Maka kata Nabi Muhammad, ya Allah, kau sudah jadikan Sulaiman, kau berikan kerajaan bagi mereka, kau berikan Nabi Fulan, kau berikan ini, Nabi Musa, kau jadikan kalimullah. Kau sudah jadikan kalimullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka aku jadikan engkau kau dijadikan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 sholawat. 50 sholat. 50 sholat. Bayangkan 5 sholat aja ini udah bingung gitu ya. Udah capek. 50 sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril Nabi Muhammad turun. Ketika turun bertemu dengan Nabi Allah Musa. Maka ditegur. Ini hasanatnya kebaikan Nabi Allah Musa ini. Ditegur, ya Muhammad, apa yang telah apa yang diberikan Allah berkata apa ya? Aku terjadi apa sama? Karena pukul gitu kan. Gini, kau ngapain sekali gitu. Apa yang terjadi sama engkau dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah telah menceritakan sama aku begini. Kemudian aku dan umatku diwajibkan 50 sholat. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan, "Inna ummataka du'afa." Umatku ini lemah.
Sudah tahu kita dia pakai ini malas sudah dia. Coba minta keringanan. Berangkat. Minta keringanan 5. Dikurangi 5 gitu. Berangkatlah. Berangkat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Minta keringanan. Ya Allah, umatku apa pernah umatku ini. Aku minta keringanan kurangi 5, dikurangi 5. Turun lagi. Aku terus sampai doa Musa. Kurang, umatku masih lemah segitu. Minta lagi keringanan. Berangkat lagi. Sampai itu terulang sampai 9 kali. Sebenarnya Nabi Allah Musa itu bisa meminta apa? Sudah kurangi 5, sekarang 5 sudah tahu kan? Tapi kenapa kok minta kurang? Kenapa? Karena dia tamat tak dengar dari Sayyidina Muhammad. Karena Nabi Allah Musa lagi ingin nikmati memandang wajahnya Nabi Muhammad yang telah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah sekali. Minta kurangi 5 selesai sudah kan? Tidak, terus ulang sampai 9 kali. Ya, karena ingin bersenang-senang dengan melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi 5, nah sudah 5 ini cukup. Dan ini ada 5, banyak yang masih belum tahu, banyak yang meninggalkan sholat. Nah, apalagi yang 50 ya, 50, waduh, gak bisa bayangkan 50 itu mana sholatnya. Nah, kemudian turunlah Nabi Muhammad SAW turun ke turun. Kemudian di situ ketika itu melihat surga, juga ketika melihat surga, Nabi Muhammad melihat nikmat-nikmat yang sangat besar sekali yang disiapkan di surga bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ kita melihat ada suatu istana yang sangat besar. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hadzal qasr liman?" Ini istana punya siapa? Hadzal Umar bin Khattab. Ini punya Umar bin Khattab. Maka ketika itu, ketika sudah sampai itu, Nabi Muhammad cerita sama Umar bin Khattab, "Ya Umar, aku melihat istana di surga waktu aku Isra wal Mi'raj. Cuma aku mau masuk ke situ. Aku mau masuk ke istanamu. Cuma aku ingat dengan kau ini orang yang pencemburu. Maka aku mau masuk, aku ingat kau itu orang yang pencemburu, maka aku tinggalkan. Aku mau masuk. Aku tak mau cemburu sama aku. Maka nangis dengan Umar bin Khattab ketika itu. Saya mau kan cemburu, masa harus jangan dulu ya Mas kebetulan gitu. Aku Nabi kalau sebenarnya kalau Nabi masuk itu enggak senang kan? Cuma Nabi Muhammad tuh ya nyenangkan saya Umar bin Khattab. Kemudian Nabi Muhammad melihat jariyah ya, bidadari yang sangat cantik. Ya. Bukan bidadari kan? Ya, melihat bidadari yang sangat cantik. Tanya, ada bidadari yang sangat cantik yang siapa? Zaid bin Harithah. Ini punya Zaid bin Harithah. Juga banyak nikmat-nikmat yang lain yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian lihat neraka. Dilihat di neraka. Ketika mau masuk ketika sampai ke neraka, para malaikat yastaghfiru. Apa? Yastaghfiru. Menyambut Nabi, menyambut Nabi Muhammad SAW. Semuanya tabassum, senyum kepada Nabi. Kecuali ada satu malaikat yang maka Nabi bingung. Ya Jibril, mana ada? Siapa orang ini? Siapa malaikat ini? Ada malaikat Malik. Ada malaikat Malik. Dia tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum sama sekali. Kalau semuanya boleh senyum, pasti senyumnya berkentor ya Muhammad. Tapi walaupun sebenarnya Muhammad tak senyum, dia bukan begini. Melihat orang merenggut begitu sumpah melihatnya. Jadi kita orang itu sudah melihat malaikat Malik ini sudah adab ya. Sudah sumpah melihatnya ini. Ngeri. Ya, sampai di situ ternyata Nabi diperlihatkan sebagai orang di masjid ada seorang perempuan, katanya dia di atasnya itu ada kucingnya ini cacatnya sampai berdarah-darah semua. Maka ya Muhammad hadamah ini siapa ini? Ini seorang perempuan yang dia itu mengurung kucing yang tidak dikasih makan sampai mati, nggak dikasih makan, nggak dibiarkan sampai dia makan juga, sampai dia mati, dibiarkan begitu. Ada yang katanya ini sering ya. Orang kalau sudah punya mau melihara kucing, betul. Mau melihara macan, jangan. Mau melihara apa pun boleh, cuma ini harus nafkah. Nafkah berbahaya itu tidak wajib hukumnya. Ini ikan koi tidak ada masalah. Belikan ikan, belikan makanannya. Tadi kasih makan sampai ini, jangan siap, haram hukumnya. Ente mau merawat kucing, mau merawat apa? Tidak apa-apa. Yang
Yang penting ini harus ngasih nafkah. Nafkah bukan sama manusia saja. Dan nafkah ma'al bahaim harus wajib hukumnya. Nah, kemudian selesai dari situ banyak ada keajaiban yang ada di neraka, nggak bisa kalau sebutkan panjang lagi. Ya, kemudian Nabi turun sampai ke Palestina. Sampai ke Palestina tadi, melihat ternyata ada suatu air, apa namanya? Suatu gerombolan orang dari Quraisy yang mereka mau pulang dari Syam, mereka mau pulang ke Mekah. Mereka bawa barang dagangan. Nabi lewat situ, kemudian disapa, Assalamualaikum, disapa. Gak ada orang. Loh, ada suatu Muhammad. Ini suaranya Muhammad. Dengar, ini suaranya Muhammad. Mana dia? Gak ada. Nabi lagi salam dari mereka. Kemudian Nabi melihat situ ada salah satu dari mereka orang yang untanya itu kakinya patah di rombongan mereka orang itu. Kemudian ketika sampai ke Mekah, Nabi menceritakan dengan apa yang sudah terjadi dengan Nabi sudah Isra wal Mi'raj, dan tidak ada orang yang mempercayai kecuali beberapa ribu orang. Termasuk yang pertama yang percaya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai dijuluki As-Siddiq, maka tidak ada orang yang percaya dengan Nabi. Makanya bahkan orang terdekatnya, Nabi sudah mengatakan dalam surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa." Terus ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi mengatakan tidak sesat sahibukum. Sahib, ya, wan najmi idza bersumpah dengan Nabi Muhammad, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak sesat, ini tidak sesat, benar apa yang diomongkan. Sahibukum, temanmu, orang terdekatmu. Makanya menunjukkan orang yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj, orang terdekat Nabi Muhammad. Dan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah sudah mengatakan sahibukum, yang orang terdekat, ya, yang tidak percaya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kemudian mereka meminta dalil. Mana buktinya kalau kau telah melakukan Isra wal Mi'raj begini. Nabi mengatakan nanti malam ini akan datang suatu gerombolan yang orang Quraisy, ya, mereka akan bawa barang dagangan. Diceritakan, mereka mendengarkan sautnya. Kemudian salah satu dari mereka ada yang kakinya dari unta mereka ada yang patah. Dan juga Nabi mensifatkan, sudah gimana sifatnya Baitul Maqdis? Sifatkan orang Nabi, pintunya begini, ini mihrabnya begini. Disifatkan tanpa kurang. Sampai mereka orang tidak percaya. Ada kita orang disihir. Kita disihir oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ya, kita orang sebagai ahli sunnah wal jamaah harus percaya, yakin, ya, dengan apa yang sudah terjadi dengan Nabi Muhammad dan Isra wal Mi'raj. Semoga dengan sedikit yang Ustaz sampaikan ini, insyaallah benar-benar percaya. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tambah panjang memang tolak bahasanya amal hajat dan orang tua kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat di dunia bil maisarah wa hajat di akhirah bil maghfirah ala hadniyah. Wa qul ya musallah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.